Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jumpa dengan saya Romo J. SSCC dari Huma Retreat Batam Oase Center. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepala kamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut. Sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, akan juga aku sangkal di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa akhir-akhir ini Tuhan selalu berfirman, "Jangan takut"? Kenapa demikian? Satu hal yang pasti, bahwa Dia tahu dengan jelas situasi-situasi kita saat ini. Dia tahu situasi dunia kita saat ini. Dia tahu situasi keluarga kita saat ini. Dan Dia tahu situasi dalam hati kita masing-masing. Mungkin saat-saat ini kita takut akan di-PHK dari pekerjaan kita. Kita takut besok kita makan apa. Kita takut kalau kita terserang virus corona. Kita takut kalau kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketakutan itu manusiawi sekali. Tetapi kalau hidup kita dipenuhi dengan sikap rasa takut, kita lalu menjadi pribadi yang mati. Kita tidak bisa berkembang. Maka kita diajak oleh Tuhan hari ini, jangan takut. Dalam firman Tuhan, Injil Matius bab 6 ayat 36 dikatakan, "Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah burung pipit. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, mereka tidak menabur. Tapi mereka dipelihara oleh Bapa kita yang ada di surga. Tidak seekor pun dibiarkan jatuh tanpa seizin Bapa dalam kerajaan surga. Luar biasa Bapa kita itu. Apalagi kita, sebagai manusia secitra dengan Dia, kita tidak akan dibiarkan jatuh begitu saja. Maka kita diajak untuk merenungkan betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya oleh Tuhan. Jadi betapa kita diperhatikan oleh Bapa kita yang ada di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Karena itu, ketika hatimu sesak, ketika engkau merasa sendirian dalam pergulatan hidupmu, ketika engkau merasa engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang kau kasih dalam kehidupanmu, ketika engkau dilukai, ketika engkau terbebani oleh begitu banyak persoalan dalam kehidupanmu, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Saya punya sebuah kisah. Ada seorang anak, dia dipenuhi dengan begitu banyak persoalan dalam kehidupannya. Pada suatu hari dia berjalan di tepi pantai. Ketika dia berjalan, dia mengeluh dengan semua persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Lalu dia berjalan, ketika dia menoleh ke belakang, hanya tergambar 2 telapak kaki. Lalu dia bilang, Tuhan, kata orang Tuhan, kalau orang sedang menderita, engkau akan berjalan bersama dengan dia. Tunjukkan lagi 2 telapak kaki Tuhan, supaya saya tahu ketika saya dalam keadaan terdesak, dalam keadaan menderita seperti ini, engkau sedang berjalan bersama dengan saya Tuhan. Dia berjalan lagi, Bapak, Ibu, adik-adik. Dia menoleh ke belakang, masih hanya tergambar 2 telapak kaki di atas pasir itu. Lalu dia berteriak lagi, Tuhan, di mana telapak kakimu? Apakah engkau benar-benar menemani saya dalam penderitaan saya? Kalau engkau tidak menunjukkan 2 telapak kaki lagi, saya tidak akan percaya engkau Tuhan. Dia berjalan lagi, Bapak Ibu. Ketika dia berjalan, dia menoleh lagi ke belakang, dan dia melihat hanya tergambar masih 2 telapak kaki. Lalu apa kata anak ini? Mulai detik ini saya tidak akan percaya Tuhan lagi. Lalu muncullah Tuhan. Lalu Tuhan itu berkata, hai anakku, betapa sombongnya hidupmu. Betapa takutnya engkau, sehingga imanmu tidak bertumbuh. Kamu tahu, 2 telapak kaki yang tergambar ini, itu punya saya anakku. Lalu anak itu bertanya, lalu di mana punya saya Tuhan? Lalu Tuhan berkata, anakku, itu 2 telapak kaki itu punya saya. Engkau sedang saya gendong. Saya sedang menggendong engkau ketika engkau sedang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut. Percayalah bahwa dalam situasi-situasi sulit hidupmu saat ini, Tuhan sedang menggendong engkau. Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan seorang diri. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kadang kami begitu rapuh dalam kehidupan kami. Kadang kami begitu takut dengan begitu banyak persoalan yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau meyakinkan kami jangan takut Tuhan. Bahwa hidup kami jauh daripada burung-burung pipit, betapa berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Sampai rambut kepala kami pun Engkau perhitungkan semuanya. Bantulah kami Tuhan, untuk tidak takut dan selalu datang kepadamu. Karena Engkau berjanji Tuhan, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.